Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland dalam channel ini. Dan tentu saja seperti biasa saya akan membagikan sebuah informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Dan kali ini mengenai perkembangan dari tim nasional Indonesia kategori umur 23. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim nasional Indonesia U23 akan mengikuti sebuah turnamen yang biasa kita sebut sebagai AFF Cup, turnamen antara negara-negara di Asia Tenggara. Dan untuk itu pada saat ini saya akan membagikan daftar pemain yang dipanggil untuk TC dari tim nasional U23 dan juga daftar kepelatihan dari tim nasional Indonesia U23. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Tim nasional U23 sendiri semakin menunjukkan keseriusannya dalam menyambut AFF Cup 23 tahun 2025. Skuad berjuluk Garuda Muda ini telah melakukan TC yang intens di Stadion Madia Jakarta. TC yang dimulai tanggal 20 Juni ini dijadwalkan berlangsung hingga 14 Juli tahun 2025. Hanya sehari sebelum kick-off Piala AFF U23, yakni pada tanggal 15 Juli nanti. Di bawah komando langsung pelatih kepala Gerald van der Berg, para pemain terlihat antusias menjalani sebuah sesi latihan. Pemusatan latihan ini tentu saja sangat krusial mengingat tim nasional Indonesia U23 tergabung dalam grup A yang cukup menantang, di mana di dalam grup A tersebut diisi oleh tim-tim seperti Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Meskipun Gerald van den Berg hanya memanggil 30 pemain, dua nama kiper seperti Husna Al-Malik dan juga Putra Seva belum terlihat bergabung dalam sesi latihan kemarin. Namun manajer dari tim nasional Indonesia U23 yaitu Zaki Iskandar memastikan bahwa seluruh pemain yang dipanggil sudah berada di Jakarta. Di dalam sebuah wawancara dia mengatakan bahwa jumlah pemain sudah lengkap. Semua sesuai dengan yang dipanggil, 28 pemain dengan tambahan 2 kiper. Itulah yang dikatakan oleh Zaki Iskandar di dalam sebuah wawancara. Dan berikut ini adalah nama dari pemain-pemain tim nasional Indonesia U23 yang akan mengikuti TC. Untuk kiper di sana ada nama Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, dan ada Dava Fasya dari Borneo FC, dan ada Erlangga Setio Dwi dari PSPS Pekanbaru, dan ada nama Muhammad Ardiansyah dari PSM Makassar. Sedangkan untuk posisi pemain belakang di sana ada nama Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari, dan ada nama Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Ada juga Muhammad Alferizi Buffon dari Borneo FC, ada Brandon Schumann dari Arema FC, ada Ahmad Maulana dari Arema FC, ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, ada Frankie Dinar Misa dari Bayangkara Presisi, ada Mikael Alfredo Tata dari Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk posisi gelandang diisi oleh Rivaldo Enero Pakpan dari Borneo FC, Robi Darwis dari Persib Bandung juga dipanggil, Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, Raihan Hanan dari Persija Jakarta, dan juga Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Dan tak lupa Persita Tangerang juga mengirim Yardan Yafi, ada Arkan Fikri juga dari Arema FC, dan Firman Juliansyah dari Semen Padang. Sedangkan untuk posisi penyerang diisi oleh Victor Detan dari PSM Makassar, ada Altaf Indi dari Persis Solo, ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, ada Jens Reven dari Dordrecht, ada Dominikus Dion dari PSS Sleman, ada Rahmat Arjuna dari Bali United, dan ditutup oleh Ahmad Wadil dari Malut United. Selain pemain-pemain yang dipanggil untuk melakukan TC, staf kepelatihan dari tim nasional Indonesia U23 juga mencuri perhatian karena diisi oleh beberapa nama besar. Di antaranya adalah untuk pelatih kepala ada Gerald van den Berg, serta asisten pelatih Frank van Kempen dan juga Simon Tahamata. Ada juga Zulkifli Syukur sebagai asisten pelatih, ada M. Amiluddin sebagai pelatih fisik,
ada Sjoerd Wandenberg sebagai pelatih kiper, ada Damian van Rosenberg sebagai pelatih kiper juga, dan ada Diki Sovan sebagai dokter tim dan juga Mulyadi sebagai fisioterapi. Tentu saja dengan pemanggilan para pemain-pemain untuk melakukan TC dan juga staf kepelatihan yang diisi oleh beberapa nama besar. Saya sebagai fans dari tim nasional Indonesia berharap bahwa mereka bisa berbicara lebih dalam turnamen AFF Cup yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juli nanti. Apakah Indonesia bisa berbicara lebih? Kita akan nantikan tanggal 15 Juli nanti. Dan saya Roland pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Salam sportivitas. Ciao.